Demokrasi merosot, pendidikan tersorot. Demokrasi Indonesia hari-hari ini terus mengalami kemunduran. Ruang publik kita semakin menyempit, elit penguasa kita semakin menguat, dan hal ini menunjukkan Indonesia berada di era yang terus menuju kegelapan. Hal ini semakin terbukti dari laporan Freedom House yang menunjukkan bahwa skor Indonesia terus menurun. Termasuk The Economist Intelligence Unit yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di flawed demokrasi atau demokrasi cacat. Kita semakin jauh dari demokrasi yang substantif. Kita hanya terjebak dalam demokrasi yang prosedural. So, mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana reformasi yang kita sudah perjuangkan berpuluh-puluh tahun justru menunjukkan demokrasi kita yang semakin merosot di tahun-tahun ini? Dan apakah pendidikan bisa menjadi pintu keluar dan solusi untuk menjawab permasalahan ini? Hai, selamat datang di program Rethinking, di mana kita akan berdiskusi, bertukar pikiran, dan berefleksi bagaimana merespon konteks isu sosial demokrasi dalam pendidikan di Indonesia yang terjadi hari-hari ini. Kami dari Lab Demokrasi bersama Indonesia Education Watch berkolaborasi untuk mendevelop program ini menjadi program edukasi bagi publik. Indonesia gelap dan kemerosotan demokrasi, oligarki yang semakin menguat. Salah satu penyebab mengapa Indonesia terjebak dalam kondisi yang semakin pelik seperti ini adalah semakin menguatnya dominasi elit. Robinson dan Hadis dalam tulisannya Reorganizing Power in Indonesia menyebutkan bahwa reformasi kita justru terus dikuasai oleh pemilik ekonomi terbesar di negara ini, yaitu oligarki kita. Sehingga ruang-ruang politik hanya bisa diakses dan dimenangkan dalam tanda kutip oleh orang-orang yang memiliki modal besar. Winters juga dalam tulisannya Oligarki menyebutkan bahwa negara kita berada dalam oligarki kompetitif, di mana pemilu tetap berlangsung, ruang publik, ruang demokrasi kita tetap ada, tapi bisa kita lihat apa dampaknya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Menunjukkan bahwa rakyat hanyalah penonton dalam pesta elektoral 5 tahunan yang menunjukkan bahwa pada akhirnya kemenangan hanya dimiliki oleh elit. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa Indonesia terus menurun, mengalami kemerosotan, ruang demokrasi kita hanya berdampak baik terhadap penguasa atau elit. Atau pesta pemilu kita terjadi tapi hanya prosedural. Bagaimana kondisi semacam ini bisa terus terjadi? Dan ini bukan hanya sekedar metafora, tapi kenyataan. Masalah berikutnya, mengapa Indonesia terus gelap? Kenapa demokrasi kita terus merosot? Dan pendidikan yang disorot? Masalah berikutnya adalah depolitisasi dan warisan Orde Baru. Kemunduran demokrasi ini terjadi juga dari warisan Orde Baru, yang memberikan strategi politik masa mengambang, di mana masyarakat hanya diberikan keterlibatan dalam ruang politik, tetapi tidak diberikan penguatan dari dasar, salah satunya pendidikan politik. Pemilu kita hanya dilakukan secara prosedural, di mana ada kompetisi, ada proses kampanye dan sebagainya, tetapi masyarakat masih terjebak dalam pemikiran lama, yaitu yang memikirkan bahwa politik hanyalah hal kotor, hal-hal elit yang tentu jauh dari kehidupan sehari-hari, yang tentu hanya menguntungkan elit. Padahal seharusnya tidak begitu. Reformasi yang terjadi secara mendadak tidak disertai dengan pemahaman publik, penguatan dasar pendidikan, yaitu pendidikan politik salah satunya dalam konteks demokrasi. Pesta elektoral kita hanya dianggap sebagai pesta tahunan, 5 tahunan, yang lagi-lagi hanya menguntungkan segelintir orang atau pihak. So, dengan tidak adanya pemahaman yang kuat, maka dari itu penting untuk kita melihat bagaimana konteks demokrasi dan pendidikan harus berjalan beriringan. Dalam sebuah demokrasi, kita melihat bahwa Indonesia saat ini mengalami keterpurukan yang sangat jatuh. Bagaimana tidak, dari kondisi-kondisi yang ada, demokrasi itu menjadi hal yang paling disorot oleh semuanya. Tapi bagaimana demokrasi ini bisa menjadi penguat? Salah satunya penguatnya adalah di sistem pendidikan.
apakah pendidikan itu bisa menjadi sebuah solusi atau justru sistem pendidikan itu di Indonesia bisa memperkuat kondisi ataupun bisa membuat Indonesia itu semakin terang benderang. Yang kita tahu bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Dan pendidikan menjadi sebuah alat bagaimana untuk menerangkan Indonesia dan bagaimana bisa memanusiakan manusia. Namun realitanya saat ini sistem pendidikan kita justru gagal. Sistem pendidikan kita tidak mencerminkan bahwa demokrasi itu ada di dalamnya. Jika menurut kata Prof. Tilaar tahun 2012 bahwa membenahi pendidikan nasional mengkritik bahwa sistem pendidikan Indonesia itu masih butuh dan masih jauh dan masih bersifat feodal dan hierarki. Model pembelajaran yang otoriter lebih menekankan kepatuhan dibandingkan pemikiran kritis. Jadi kalau di sekolah itu pendidikan tuh lebih bagaimana cara kita siswa tuh patuh terhadap guru daripada kita berpikir kritis. Siswa itu dilarang untuk bisa mempertanyakan, ibu bagaimana 1+1 ataupun bagaimana 2+2. Justru kita lebih diminta sama guru itu adalah kamu kerjakan halaman sekian. Kamu tolong salin halaman sekian. Nah itu. Dan maka dalam pendidikan aja kita tuh masih kurang jauh untuk bisa menopang dalam sebuah demokrasi. Lalu juga diperkuat oleh perkataan Wahid dan Pratama tahun 2012. Tahun 2020 dalam Democracy Education in Indonesia menyorot bahwa pendidikan politik di Indonesia masih bersifat normatif dan tidak memberikan ruang bagi siswa untuk memahami politik secara kritis. Bahwa anak kecil buat apa ngurusin politik? Mendingan orang dewasa. Siswa itu disuruh belajar, nggak usah mikirin politik. Mendingan nyari prestasi, nyari apa. Berpikir kritisnya tuh kurang dihargai oleh beberapa guru. Tidak semua, tapi beberapa guru tidak menghargai berpikir kritis siswanya. Justru siswa malah ditekankan untuk patuh. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan bukan menjadi jalan keluar dari Indonesia gelap, tapi justru memperkuat sistem yang membuat rakyat tetap terjebak dalam ketidakpatuhan atau ketidaktahuan dan ketidakberdayaan. Jadi sistem pendidikan sekarang itu lebih menonjolkan bahwa siswa ataupun masyarakat diminta untuk udahlah kita belajar aja. Udahlah kita nggak usah tahu menahu tentang sistem politik. Udahlah, pokoknya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kita sudah ada dewan masing-masing. Tapi jauh dari itu, sebenarnya jika memang siswa diberikan pola ataupun berpikir kritis secara dari dasar sampai hingga mereka berani bertanya hingga maju ke depan, ini bisa membuat Indonesia itu semakin maju ke depannya. Kita berpikir kritis itu bukan berarti kita jahat sama negara. Tapi kita berpikir kritis untuk bahwa ini adalah tanda bahwa kita tuh sayang sama negara. Kita tidak mau negara itu jatuh dalam kemiskinan. Kita tidak mau negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka justru dari pendidikan itulah kunci sebuah demokrasi bisa berjalan lebih baik. Membawa pendidikan ataupun membawa demokrasi agar tidak jatuh terlalu dalam, kita sebagai masyarakat Indonesia, dan ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan agar kita bisa tahu bahwa pendidikan politik itu sangat penting. Yang pertama itu bisa membangun kesadaran politik sejak dini atau pendidikan kritis sejak dini. Ini itu pendidikan kritis jangan sampai diartikan bahwa kita tuh jahat sebelumnya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa kritis ini tanda bahwa kita tuh memberikan solusi kepada negara, kepada pemerintahan, bahwa ada hal-hal yang negara lewatkan atau pemerintah lewatkan
dari sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan. Maka membangun kesadaran politik sejak dini atau pendidikan kritis sejak dini ini menjadi suatu pulang besar bagi kita semua. Dan jangan sampai politik ini hanya menjadi sebuah milik elit, milik segelintir orang. Politik ini milik semua, milik masyarakat Indonesia yang mau ataupun yang mau untuk sayang terhadap negara, dan ini adalah salah satu langkah yang memang bisa kita terapkan untuk Indonesia tidak menjadi gelap kembali. Lalu yang kedua juga ada menciptakan ruang dialog terbuka bahwa negara itu harus terus hadir kepada masyarakat, membuat dialog-dialog terbuka dan hadir dalam dialog-dialog tersebut agar menjawab ataupun memberikan sebuah solusi. Gimana sih masyarakat masalahnya apa? Oke, dari pemerintah catat apa aja permasalahan-permasalahannya, apa aja yang lagi resah dalam sebuah lingkungan masyarakat tersebut. Lalu pemerintah selesaikan. Dengan cara seperti itu, ini menjadi sebuah mutualisme satu sama lain. Jangan hanya pemerintah itu cuma duduk diam anteng gitu aja, tapi tidak mendengarkan ataupun tidak datang hadir ke dialog-dialog terbuka. Ini menjadi sebuah solusi untuk pemerintah jika memang mau menangani Indonesia secara penuh dan secara utuh ke depannya. Dan yang terakhir, menghubungkan politik dengan kehidupan nyata. Nah, isu-isu seperti ini, isu-isu ketimpangan ekonomi, hak asasi manusia, kebebasan sipil, harusnya menjadi bagian dari kurikulum agar masyarakat sadar bahwa politik itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan, bahkan itu dekat dari kehidupan. Jadi hal-hal menghubungkan politik dengan kehidupan nyata, misalkan seperti harga sembako, cabai, hal-hal yang sekecil itu tuh harus dihubungkan karena siapapun pemimpinnya itu akan berdampak pada suatu kebijakan. Siapapun menterinya itu akan berpengaruh ke kebijakan-kebijakan di bawahnya. Dan jangan sampai politik itu jauh dari kehidupan, tapi kita sebagai masyarakat harus tahu bahwa politik itu dekat dengan kita dan politik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan itu juga mereformasi pendidikan politik. Kita bisa menerangi Indonesia gelap dan membawa bangsa ini menuju demokrasi yang lebih substansial. Tanpa itu, rakyat akan terus terperangkap dalam sistem yang dikendalikan oleh oligarki, dan demokrasi hanya menjadi ilusi belaka. Tanpa adanya rakyat tersadar bahwa politik itu penting dan pendidikan kritis itu sangat dibutuhkan, kita tidak hanya ataupun kita hanya memiliki impian terkait negara demokratis, dan itu hanya sebuah mimpi yang tidak akan pernah terwujud jika masyarakat terus terkekang dalam sebuah ketakutan dan tidak bisa memutuskan kita mau kemana ke depannya. Kalau kita mau mengubah suatu demokrasi, kita harus mulai dengan mengubah cara belajar kita atau cara pandang kita terkait hal tersebut. Terima kasih.